Masayu Anastasia tampak geram. Rupanya ia kecewa dan sangat marah lantaran persidangan cerainya dengan Lembu kemarin yang seharusnya beragenda mendengar keterangan saksi dari kedua belah pihak, lagi-lagi ditunda karena pihak Lembu tidak menghadirkan saksi. Pengadilan memutuskan menunda persidangan hingga 3 minggu ke depan, tepatnya tanggal 28 Januari 2016. Sikap Lembu dinilai Masayu selaku penggugat sebagai upaya mengulur-ulur waktu entah dengan tujuan apa. Jadi kita menghadirkan saksi dari pihak kita, gitu kan. Harusnya kita minggu depan kita udah minta jadwal buat sidang lagi dengan pengajuan saksi yang lain. Tetapi dari pihak tergugat sendiri tidak bisa. Padahal saya tahu sebenarnya jadwal dia sangat bisa. Yang bikin saya mungkin agak emosi adalah karena tergugat sangat mengulur-ulur waktu. Gue sangat kecewa gitu. Karena gue tahu jadwalnya dia, gitu kan. Itu persidangan juga kalian tahu mulainya siang. Dan dia siaran itu cuma sampai jam 10. Tapi dia bilang ada kerjaan lain yang gue tahu itu tidak ada. Gitu. Coba tadi pun dalam persidangan jujur gue ngomong dia punya waktu, tapi kenapa terus diulur-ulur? Dan gue menyatakan gue sangat keberatan tadi dalam ruang sidang tadi. Tetap tadi dia bilang nggak bisa, dia bilang ada kerjaan, ada ini, ada itu, ada itu, ada itu. Muncul dugaan pihak Lembu sengaja mengulur-ulur waktu lantaran ia masih berharap Masayu berubah sikap. Tapi di mata Masayu, harapan itu tidak bakal dikabulkan kecuali sang Halik mencairkan hatinya yang terlanjur membeku. Kebekuan itu menurut Masayu sudah dimulai sejak tahun 2012 hingga 2015. Gue nggak tahu sih kalau jalan pikiran tergugat ya. Gitu. Tapi gue pun, walaupun satu rumah, kita sudah tidak pernah berkomunikasi sama sekali. Kita berkomunikasi cuma lewat WhatsApp. Itu pun kadang-kadang. Karena kadang-kadang teleponnya dia tidak gue angkat, WhatsApp-nya dia tidak gue balas. Dari gue sampai detik ini, gitu, cuma Allah yang bisa merubah hati gue tidak akan mencabut gugatan gue. Dari tahun 2012, gitu, gue menahan ini semua. Ini gue ulang lagi ya. Dari tahun 2012 permasalahan ini muncul, sampai 2015, gue sudah cukup. Gue merasa gue tekanan batin. Gue menutupi semuanya, gitu. Di saat dia minta, jangan gini, jangan ngomong sama orang, jangan ini, jangan itu, gue ikutin semua yang dia minta, gitu. Jadi, tapi dari dia sendiri, yang gue sayangkan, kenapa? Dia selalu ngomong di persidangan, komunikasi kita masih baik ketika gue nggak datang. Itu kan permasalahan aib dari rumah tangga gue, gitu. Gue jujur gue sangat sering bolak-balik ke UGD. Gitu. Itu karena gue stres dan Lembu pun tahu, keluarga gue pun tahu. Tapi belakangan ini muncul kabar adanya kedekatan Masayu dengan seorang pria. Masayu membenarkan kedekatannya dengan pria yang ia sebut bernama Lingga tersebut. Tapi ia meluruskan kedekatannya dengan Lingga bukan dalam konteks asmara melainkan sahabat. Sahabat gue dari SMA, teman curhat gue, ya kan. Dia banyak membantu gue. Dia juga suka ngawal gue kemana-mana, gitu. Kenapa gue santai menghadapi masalah itu? Kalau dibilang dekat, gue deket, iya sahabat. Ya dong, dibilang dekat karena sahabat. Tapi kalau buat gue tidak merasa difitnah, gitu. Gue tidak merasa difitnah dan gue tidak merasa gue tersinggung dengan pemberitaan yang ada, ya karena emang gak ada apa-apa. Sebenarnya adalah seperti ini. Bagus, mana Gus? Kenapa di crop? Sidang isbat pernikahan Jane Shalimar dan Didi Mardika kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan kemarin. Pada sidang yang beragenda mendengar keterangan saksi dari pihak Jane tersebut, dinilai pihak Didi Mardika gagal menghadirkan saksi dan bukti. Padahal pihak Jane telah menyodorkan bukti berupa foto yang lebih lengkap menunjukkan wajah pengantin laki-laki, pengantin perempuan, penghulu, dan wali nikah. Lagi ya, kita juga bawa ada beberapa bukti baru berupa foto. Terus dan yang pasti foto-fotonya tuh lebih jelas. Lebih terpampang di atas. Kayak boleh dibandingkan. Jadi foto dibandingkan dengan yang kita ajukan sebelumnya jauh lebih jelas. Ini sengaja aku aku simpan sebenarnya karena selama ini mungkin teman-teman kan melihatnya fotonya tuh angle-nya kurang begitu jelas. Nah, kenapa saya simpan dulu fotonya supaya nanti tunjukin itu mana? Kan dibilangnya aku nggak ada,
Ya. Ini aku bukan. Coba lihat. Dia. Itu siapa? Coba yang baju putih, coba dilihat, dilihat banget. Mirip ya? Kenal nggak? Saya sih kalau nggak salah itu Didi Jen yang mana? deh. Yang mana Pak Didi? Jadi yang mana? Ini yang jelas kan. Jadi posisinya ini mama, ini saya di sebelahnya kan, tapi tidak persis di sebelahnya kan, saya bilang saya di sampingnya. Tapi kan selalu dibilang mana si wanitanya tidak ada. Nah ini saya tunjukin gitu loh. Saya orangnya gitu sih, terakhir baru tunjukin karena supaya apa? Saya juga ya ibaratnya saya juga ngomong sama Bang Mujahid sama tim lawyer saya bilang kita lihat dulu mereka ini sejauh mana sejauh mana perjalanan atau omongan-omongan atau penjelasan dari mereka tuh pola serangnya bagaimana dulu, aku bilang itu. Bang Mujahid juga baru lihat ini kemarin, baru saya tunjukin. Baru kemarin. Saya cuma bilang sama dia, nanti Bang, terakhir ada truf yang saya punya kok. Nanti saya tunjukin di akhir. Dia selalu tanya apa-apa. Inilah trufnya. Foto itu bukan bukti, tidak bisa menjadi pegangan. Yang dikatakan bukti pernikahan itu apa? 4 yang rukun itu, adanya pengantin laki-laki, pengantin perempuan, adanya mahar. Nah ini yang harus dibuktikan, bukan foto-foto, bukan hasil-hasil SMS atau itu yang kami sangat sayangkan. Kalau memang ada pernikahan, walaupun mau siri nama apapun namanya, harus dibuat pernyataan pernikahan. Betul nggak? Di situ ada nama laki-laki, nama perempuan, nikah, siapa saksinya, tanda tangani diketahui oleh siapa, mau Habib atau siapapun yang hadir pada itu menaikkan. Itulah menurut kami baru tertulis buktinya. Pihak Didi Mahardika menyayangkan karena hingga beberapa kali persidangan isbat digelar pihak Jane gagal menghadirkan wali pernikahan. Tapi pihak Jane merasa sudah cukup dengan menyerahkan bukti surat pernyataan yang dibuat oleh penghulu bernama Ustadz Hussein yang pada intinya menyatakan telah terjadi pernikahan Didi dan Jane pada tanggal 7 November 2012. Surat pernyataan yang dibuat oleh Ustadz Hussein yang intinya mengatakan bahwa telah terjadi pernikahan yang sah secara agama antara saudara Mahardika Suprapto bin Diki Suprapto dengan saudari Jane Salimar binti Diki Sabiti pada hari Rabu tanggal 7 November tahun 2012 dengan saya yang bertindak sebagai penghulu. Lagi-lagi kami menelan pil pahit karena harapan kita agenda hari ini yang hadir adalah wali yang menyatakan pernikahan. Ternyata tidak. Untuk membuktikan fakta kebenaran sebuah pernikahan itu adalah yang paling penting wali yang menikahkan. Siapa orangnya itu? Itu sampai sekarang sudah 4 kali persidangan tidak muncul. Wallahu a'lam, kami tidak bisa menyatakan itu. Yang penting bagi kami hadirkan di dalam persidangan, kita dengar sama-sama dia di bawah sumpah. Sikap Jane yang menuntut pengakuan pernikahannya dengan Didi Mahardika menjulangkan tanda tanya. Benarkah karena Didi kini menjadi anggota DPR RI sehingga dengan adanya pengesahan pernikahan Jane bisa menuntut harta gonok gini dari Didi? Inilah jawaban Jane Salimar. Aku udah capek aja gitu loh, capek. Aku sudah pegel sama yang namanya harga dari keluarga aku tuh udah diinjak-injak. Dan aku juga sudah melalui berbagai macam intimidasi. Ya, tiap kali aku cuma bilang saya hanya mau diceraikan, titik, udah itu aja. Saya tidak menuntut gunung gini, apa yang mau saya tuntut? Saya juga karena apa? Waktu Didi menikah dengan saya, kondisinya dia tidak bekerja, dia tidak ada penghasilan gitu loh. Saya bukan tipikal orang yang memanfaatkan situasi, mentang-mentang dia sudah menjadi anggota dewan, sekarang saya tuntut aja deh supaya dapat gonok gini. Enggak, lillahi ta'ala, demi Allah deh. Yang diminta itu sebetulnya 2. Satu itu hanya pengesahan. Jadi pengesahan pernikahan. Kalau sudah disahkan oleh pengadilan ini, maka itu dilanjutkan pada perceraian. Kan tidak mungkin melakukan perceraian tanpa ada pernikahan. Nah, karena sekarang prosesnya itu sedang dalam proses penyelesaian untuk isbat nikahnya, maka kita belum bicara soal perceraiannya. Itu saja sebetulnya. Itu intinya. Tidak ada permintaan yang sifatnya materi dalam bentuk uang misalnya. Padahal secara hukum boleh-boleh saja.
Ratu Felisa akan mengakhiri status jandanya di bulan ini. Ia akan dipersunting oleh pangeran hatinya yang berprofesi sebagai pengacara. Seperti apakah kesibukan Ratu Felisa mempersiapkan hari bahagianya? Dan seperti apa pula sosok calon suami Ratu Felisa? Simak berita yang akan kami rangkai dengan kabar terbaru dari film Ngenes. Tentunya hanya di Hotshot sesaat lagi.